Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Renungan firman hari ini, 28 Maret 2022, bersamaan hari Isnin, diambil dari Injil Yohanes, bab 4, ayat 43 hingga 54. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, kita telah mendengar bahwa ada seorang pegawai istana ketika tahu bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea. Orang ini memutuskan untuk menemuinya. Tentu sekali pegawai tersebut telah mendengar cerita tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Sebab tujuan kedatangannya adalah untuk meminta pertolongan bagi anaknya yang sedang sekarat. Boleh kita bayangkan bagaimana perasaan pegawai istana itu pada saat itu. Namun nampak sekali bahwa ia sangat percaya dengan apa yang telah didengarnya tentang Yesus. Yang menarik perhatian, pada awalnya Yesus terlihat sangat kritis dalam merespon permintaan pegawai istana itu. Ia berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Namun setelah melihat betapa besar iman orang itu, Yesus menyuruhnya pulang
sambil berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Setibanya di rumah, keesokan harinya, ia menemui anaknya telah sembuh. Ia pun menjadi percaya bersama dengan seluruh keluarganya. Melihat pada iman dan pengharapan pegawai istana itu yang begitu kukuh pada Yesus, kita diajak untuk berpegang teguh dan memiliki iman yang kukuh kepada firman Allah. Pegawai istana itu percaya kepada Yesus. Dalam perkataan Yesus, ia menemukan jaminan. Seperti dia, kita pun hendaknya demikian juga. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan permohonan-permohonan kita. Hanya melalui iman akan belas kasihan Kristus, kita akan memiliki karunia terbesar, yakni hidup dan kebahagiaan kekal. Melalui bacaan Injil hari ini juga, kita diberitahu bahwa tidak ada satupun tabib yang dapat menyembuhkan anak itu. Hingga akhirnya, pegawai istana itu mencari Tuhan Yesus agar anaknya sembuh. Tuhan Yesus tidak peduli siapakah kita, dari mana asal kita, ataupun status dan pekerjaan kita. Ialah sang tabib ajaib yang berkuasa atas segala penyakit hingga maut. Peristiwa ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa ia sangat berkuasa atas maut itu sendiri dan rela menolong sesiapapun. Hal itu pun akan ia buktikan dengan mengalahkan maut melalui wafat dan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya pada masa Prapaskah ini, kita diharapkan semakin mendalami misteri ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita tanpa memandang siapakah kita. Dan bagaimana nantinya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan semua orang beriman di akhir zaman. Dalam masa Prapaskah inilah momen yang tepat untuk kita sungguh-sungguh menghayati bagaimana Tuhan Yesus itu sangat berkuasa atas segala penyakit hingga maut. Tidak cukup hanya memahami sahaja, kita juga harus belajar mengaplikasikannya dengan selalu bertobat agar dapat sungguh bangkit di dalam Dia. Melalui rahmat-Nya, kita pasti dapat sembuh dari penyakit maupun keterikatan dosa kita dan bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Maka itu, marilah pada saat ini kita masing-masing bertanya pada diri kita, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Iman sejati lahir ketika kita bersedia untuk mencintai segenap firman Tuhan dan terus berharap pada belas kasihan-Nya, bahkan ketika segalanya tampak sulit. Semoga ziarah masa Prapaskah ini mampu menjadikan kita beriman secara utuh. Masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk menemukan akar iman Kristiani kita secara lebih mendalam dan memurnikan motivasi kita dalam beriman agar menjadi lebih tulus. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.